Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Oke, kita ketemu lagi di prediksi soal SKD nih yang part 3. Kemarin kalian udah nonton belum part 1, part 2? Oke, di part 3 ini aku akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika, which is katanya ini tuh salah satu jenis soal yang baru juga nih keluar di tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang belum tes, kalian masih punya banyak waktu ya insya Allah untuk meningkatkan lagi persiapan kalian, memantapkan lagi persiapannya. Dan buat teman-teman yang merasa I still need help for TIU ya, ini di Ayo CPNS udah dibuka bimbel pemantapan TIU dan kebetulan aku salah satu coachnya. Buat teman-teman yang pengen diajar langsung sama aku, silahkan daftar di situ, link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, aku mau kasih tahu juga, jangan lupa follow Instagram aku. Ini dia VR_Makvira. Di sana aku akan insya Allah rajin upload konten reels tentang cara-cara cepat yang bisa dikerjakan dengan cepat soal-soal TIU. Jadi teman-teman jangan lupa di follow ya. Aku juga sering ngadain giveaway di sana. Oke teman-teman, kita langsung aja nih ke barisan aritmatika. Jadi apa sih itu barisan aritmatika? Jadi barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki nilai selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Oke, jadi sebenarnya barisan aritmatika ini semacam pola bilangan juga, tapi selisih antara dua sukunya itu selalu tetap dan berupa penjumlahan dan pengurangan nih teman-teman. Contoh 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 dan seterusnya. Oke, ini bedanya berapa teman-teman? 3 ya. Nah, 3, 3, 3 dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud memiliki selisih tetap antara dua suku dan selisihnya itu berupa penjumlahan atau pengurangan. Oke, teman-teman. Jadi bisa dipahami ya barisan aritmatika. Nah, secara umum dapat ditulis barisan aritmatika itu seperti di bawah ini, A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B. Apa sih itu? B itu adalah beda ya. A itu adalah suku pertama. Jadi misalkan suku pertamanya adalah 1, terus bedanya 3, berarti suku keduanya itu adalah 1 ditambah 3, yaitu 4, ya kan? Suku ketiganya itu adalah 1 ditambah 2 kali 3, itu 7. Nah, itu kalau konsep dasarnya ini kalian pelajari di SMA. Nah, untuk rumus-rumusnya, kalau barisan aritmatika itu teman-teman identik dengan rumus. Kalau pola bilangan yang pakai logika-logika itu bisa nggak pakai rumus teman-teman ya, karena bedanya itu kita bisa pikirkan dengan logika. Tapi kalau barisan aritmatika, iya kita bisa tahu pola berikutnya dengan logika aja. Tapi biasanya kalau yang ditanyakan itu barisan aritmatika adalah pola-pola yang udah cukup banyak nih. Jadi misalkan kayak berapakah pola atau suku ke 100, suku ke 50, itu akan susah pakai logika dan penjumlahan manual ya. Jadi kita ada namanya pakai rumus. Oke. Teman-teman, untuk mencari suku ke N itu maksudnya apa sih? Misalkan ini ada barisan 1, 3, 5, 7, 9. Oke, ini disebut dengan suku-suku ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku ke 5. Nah, kalau untuk mencari suku ke N ini bisa diganti-ganti. Misalkan ditanyakan berapakah suku ke 50 ke 100 disimbolkan dengan U-nya. Nah, ini akan susah kalau mau dicari dengan manual ya. Nah, maka ada rumus untuk mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dimana itu UN adalah suku ke N yang ditanyakan. Misalkan ditanyakan berapakah suku ke 100, maka UN-nya ini diganti dengan 100. A itu adalah suku pertama, B itu adalah nilai beda atau selisihnya, dan N itu adalah banyaknya suku. Oke, supaya nggak mengawang-awang nih teman-teman, kita langsung ke soalnya aja. Tapi kemarin juga ada yang bilang kalau deret aritmatika itu juga keluar ya. Apa sih itu deret? Apa bedanya barisan dan deret? Oke.
Jadi kalau barisan itu yang kayak tadi teman-teman ya, jadi 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan kalau deret itu adalah penjumlahan dari barisan itu, jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, untuk deret rumusnya itu teman-teman, SN sama dengan N per 2A ditambah UN. Ini kalau UN-nya udah diketahui. Tapi kalau misalkan belum, kebanyakan orang pakai ini, kalau soalnya SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ingat kalau mau gampang hafalnya teman-teman cuma hafal rumus UN sih. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kalau SN deret itu tinggal ditambahkan aja N per 2 sama 2 di sini. Selebihnya beda sama UN. Oke teman-teman, kita langsung ke soalnya aja. Nomor 1, suku ke-32 dari barisan 7, 9, 11, 13 dan seterusnya ini adalah, oke teman-teman, ini soalnya matematis banget ya. Jadi kita pelajari aja dulu karena ini konsep dasarnya. Biasanya kalau di tes CPNS itu dia sudah dikemas dalam soal cerita. Jadi nggak apa-apa, kita pelajari dulu yang sederhana seperti ini. Suku ke-32 dari barisan, di sini tuh nggak ada keterangan ini barisan aritmatika apa bukan. Jadi kita harus mendeteksi dulu apakah ini barisan aritmatika apa bukan. Jadi kita lihat selisihnya 7 dengan 9, selisihnya 2, 9 dengan 11, 2, 11 dengan 13, 2. Yes, ini barisan aritmatika karena dia memiliki pola tetap dan bedanya atau selisihnya ini berupa penjumlahan atau pengurangan. Oke, kalau dia barisan aritmatika, untuk menentukan suku ke-32, kita bisa pakai rumus menentukan suku ke N tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, yang ditanyakan suku ke-32 berarti U32 sama dengan, ingat A itu suku pertama adalah 7 ditambah N itu yang ditanyakan keberapa? Suku ke-32 berarti N-nya di sini diganti dengan 32 dikurang 1 dikali beda. Bedanya berapa? Sorry, aku nggak ganti. Bedanya plus 2, berarti diganti dengan 2. Ini perkalian ya teman-teman ya di sini. Oke, jadi U32 sama dengan 7. Teman-teman bisa kurangkan ini dulu terus dikali 2 atau pakai cara distributif, itu sama aja ya. Jadi 32 dikurang 1, 31 dikali 2. Ingat, operasi campuran, kalikan dulu baru jumlahkan. Jadi U32 sama dengan 7 ditambah 31 dikali 2, 62. Oke, jadi hasilnya adalah 69. Bagian E. Kalau dikerjakan dengan cara distributif, jadi 7 ditambah ini 32 kali 2, 64 ya. Nah, min 1 kali 2, min 1. Oke, berarti supaya gampang dikerjakannya 7 dikurang 2 berapa? 5 ya. Nah, 7 dikurang 2, 5. Berarti 5 ditambah 64, 69. Sama aja kan teman-teman ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang cara mana. Pokoknya ngerjainnya tuh kayak gini. Oke, gampang banget. Soal berikutnya, ini jumlah suku pertama dari barisan. Yang tadi juga teman-teman aku cuman mau tunjukin perbandingannya ya. Adalah, oke, yang tadi ditanyakan suku ke-32 adalah, kalau ini jumlah, kalau ada yang kata-katanya kayak gini teman-teman, ini tuh berarti deret ya. Oke, jumlah 50 suku pertama berarti 50 suku dari sampai U50 ini dijumlahkan, itu hasilnya berapa maksudnya kan. Kalau kita jumlahkan manual ya susah banget ya, makanya kita pakai rumus deret aritmatika. Kenapa deret aritmatika ya? Karena ini barisan aritmatika. Nah, SN sama dengan tadi rumusnya sisa ditambahkan N per 2 dan 2A di sini ya, yang lain sama aja. 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita masukin aja yang ditanyakan jumlah 50 suku pertama, berarti S50 ini sama dengan 50 per 2. Oke, dikali 2 dikali A 7 ditambah N kurang 1, N-nya 50 berarti 50 kurang 1 dikali bedanya 2 dikali 2. Oke teman-teman, nah perhatikan kalau kita mau ngitung cepat nih, ini kan 2 kali nih, ini juga 2 kali. Berarti berlaku sifat distributif ya. Berarti 2 dikali 7 ditambah dalam kurung 50 kurang 1.
Itu maksudnya. Jadi kita bisa matiin 2 di sini, oke? 2 ini dengan 2 ini. Karena ini maksudnya dalam kurung itu semua dikali dengan ini gitu loh ya. Nanti aku tunjukin kalau cara biasa itu akan sama aja jawabannya. Oke, 50 sama dengan 57 tambah 50 kurang 1, 49 ya. Berarti ini 50 dikali 56. Hasilnya berapa teman-teman? Nah, perhatikan 6 kali 0 itu kan 0 ya. Berarti yang berujung 0 nih jawabannya antara B dan C. Oke, kita kalikan aja 56 kali 50, kita kalikan aja 56 kali 5 biar nggak ribet. 5 kali 6 30, 5 kali 5 25, tambah 3 28, tambah 01 yang disimpan tadi. Berarti jawabannya adalah bagian D. Oke, gimana Kak kalau dikerjain pakai cara biasa? Yang ini tuh kalau kalian bingung konsep ini, jadi 50 per 2 dikali 2 kali 7 tambah 50 kurang 1 kali 2. Teman-teman kalau mau mengoperasikan yang di dalam itu nggak masalah ya. Jadi 50 per 2 kali 2 kali 7 14 ditambah 50 kurang 1 49 kali 2 ini 98 ya. Nah, jadi 50 per 2 98 tambah 14 itu kan 112 ya. Nah, ini lihat 112 dibagi 2 itu 56, sama aja kan 56 ujung-ujungnya 56 dikali 50, tapi aku lebih ringkas kalau pakai kayak gini ya, teman-teman ya. Oke. Soal berikutnya yang ini sudah dikemas dalam soal cerita nih teman-teman. Jadi biasanya kalau di soal tes CPNS itu soalnya tuh model-modelnya kayak gini ya. Kita lihat ya. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap, oke. Pada bulan pertama sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah, oke teman-teman, jadi ini kita bisa kerjakan dengan barisan aritmatika atau deret aritmatika. Kenapa? Karena di sini dibilang selisih antar bulan itu tetap ya. Jadi ini sudah mengindikasikan oh ini aritmatika. Yang ditanyakan barisan apa deret nih? Nah, besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun. Oke, berarti maksudnya jumlahnya selama 2 tahun. Berarti yang ditanyakan adalah deret. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita lihat 50.000, 55.000, 60.000 dan seterusnya. Nah, ditanyakan deret selama 2 tahun berapa bulan teman-teman? 24 ya. Berarti S24 ini sama dengan N, aku tuliskan aja rumusnya dulu ya. N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Oke, jadi kita ganti sekarang angkanya, N-nya 24 berarti 24 per 2 dikali 2A. A suku pertama berarti dikali 50.000 ditambah N kurang 1, 24 dikurang 1, 23 ya. Dikali bedanya. Bedanya berapa? 50.000 ke 55.000, 5.000 ya. Oke, dikali 5.000. Oke teman-teman. Nah, sekarang Kak, apakah ini bisa mati antara 2 dan 2 di sini? Ini nggak bisa ya, karena di sini 2, di sini 5. Kalau dua-duanya 2 di sini ini bisa, tapi karena nggak sama itu nggak bisa. Kita kerjakan pakai cara biasa aja. Jadi 24 dibagi 2, 12, 2 kali 50.000, 100.000, ditambah 23 dikali 5.000 itu 115.000 ya teman-teman. 5 kali 3, 15, 5 kali 2, 10, tambah 1, 115.000. Nah, jadi 12 dikali 215.000. 12 dikali 215.000 itu teman-teman sama dengan 2.580.000. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke, gampang banget ya. Soal berikutnya yang lebih hot lagi nih teman-teman. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak yang selisih usianya sama setiap anak. Oke, jika sekarang usia si bungsu 15 tahun dan usia si sulung 23 tahun, maka tentukanlah jumlah kelima orang tersebut, usia kelima orang tersebut 10 tahun yang akan datang. Oke, kita harus amati dulu nih teman-teman, soalnya nih tentang apa gitu ya. Di sini selisih usianya sama setiap anak. Jadi misalkan anak pertama usianya 4 tahun, terus 3 tahun, terus 2 tahun, ini 1 tahun. Jadi selisihnya tuh sama setiap anak. Gitu teman-teman maksudnya. Oke. Nah, jadi ini merupakan barisan aritmatika nih teman-teman. Yang ditanyakan tentukanlah jumlah usia kelima orang tersebut. Oke.
means ini adalah deret aritmatika karena yang ditanyakan adalah jumlah. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, sekarang kita lihat nih apa yang diketahui. Usia si sulung berarti anak pertama, itu 23 tahun. Yang ditanyakan 10 tahun yang akan datang, berarti kita tambah 10 nih. Ini 33 tahun. Oke, kemudian si bungsu itu 15 tahun ya, 15 tahun berarti 10 tahun yang akan datang 25 tahun. Oke, itu dulu. Ya, berarti kalau barisannya nih teman-teman itu kayak gini, 33, ini nggak tahu berapa, ini nggak tahu berapa, ini nggak tahu berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini 25 tahun. Oke, ya kan? Kayak gini karena kan yang pertama lahir itu adalah yang paling tua. Jadi barisannya kayak gini. Nah, kita mau tahu jumlahnya nih. Jadi rumusnya itu SN sama dengan yang sering aku pakai tadi, N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Masalahnya teman-teman, kita nggak tahu tuh B-nya berapa. Di sini tuh nggak ada B-nya berapa. Ingat, masih ada satu lagi rumus SN selain ini, rumus rumus deret aritmatika, yaitu N per 2 dikali A tambah UN. Oke. Nah, kita punya rumus ini nih. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Yang ditanyakan adalah usia kelima, berarti S5 ya. S-ku kayak nomor 5 ya teman-teman, mohon maaf. Jadi S5 sama dengan N-nya diganti 5 per 2 dikali suku pertamanya adalah 33. Oke, ditambah UN. UN itu apa sih? Yang ditanyakan ke 5 orang tersebut ya. Jadi U1, U2, U3, U4, U5. Nah, UN-nya berapa? Di sini kan S5 ya. Berarti UN-nya itu adalah U5. Gitu, teman-teman. Bisa ya. Jadi di sini kita ganti dengan 25. Kenapa? Karena U kelima itu adalah 25. Yang ditanyakan di sini jumlah kelima orang ini, dan diketahui U5 itu adalah 25. Udah ada nih tanpa mesti dicari lagi. Oke teman-teman, jadi kita pakai rumus yang ini kalau S5 yang ditanyakan terus U5-nya diketahui. S6 yang ditanyakan kalau U6-nya diketahui, lebih baik pakai rumus ini. Kecuali kalau misalkan U100 yang ditanyakan tapi barisannya cuma sampai 5. Nah, kalau barisannya cuma sampai 5 terus yang ditanyakan adalah S100, itu teman-teman lebih baik prefer pakai rumus yang ini. Oke, tapi kalau udah diketahui lebih baik pakai rumus yang ini. Oke, kita lanjut teman-teman. 5 per 2 dikali 33 tambah 25, ini 58. 58 dibagi 2, 29. 29 dikali 5, 145 tahun. Oke, jadi jawabannya adalah bagian A. Gampang banget kan? Kita ke soal berikutnya nih teman-teman, aku sediakan yang lebih hot lagi. 4 buah bilangan positif membentuk barisan aritmatika. Jika perkalian bilangan pertama dan bilangan keempat adalah 46, ini bilangan pertama dan keempat, dan perkalian bilangan kedua dan ketiga adalah 144, maka beda atau selisih. Oh, yang ditanyakan adalah beda nih teman-teman. Barisan aritmatika tersebut adalah, oke, kalau ada soal yang seperti ini, ingat lagi teman-teman, barisan aritmatika itu U1 itu adalah A ya. A untuk barisan pertama. Untuk suku pertama, sorry. Untuk U2 ini sama dengan A ditambah beda, ya kan? Untuk U3 ini sama dengan A ditambah 2B gitu. Yang seperti yang aku bilang di awal tadi, yang ini, oke? Nah, yang ini teman-teman bisa replay lagi videonya untuk penjelasan ini, udah aku jelasin di awal kenapa bisa seperti itu bentuknya. Kita balik lagi ke soalnya. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita nggak tahu barisannya berapa nih, cuman perkalian antara suku dengan suku yang lain. Jadi teman-teman, kita pakai clue ini aja. Perkalian bilangan pertama dan bilangan keempat dari barisan aritmatika itu U1 katanya dikali U4 sama dengan 46. Oke, kita ganti U1 ini dengan ini, A dikali U4. Kalau U4 teman-teman, A ditambah 3B ya. A ditambah 3B sama dengan 46. Berarti A kuadrat, A kali A kuadrat, A kali 3B
3AB sama dengan 46. Oke, kita punya persamaan yang pertama. Nah, kemudian dari yang kedua, dan perkalian bilangan kedua dan ketiga. Bilangan kedua U2 dikali U3 itu sama dengan 144. U2 itu apa teman-teman? A tambah B dikali U3 A tambah 2B sama dengan 144. Kita kalikan nih, A kali A kali 2B, A kali A kuadrat, A kali 2B, 2AB ditambah B dikali A atau A dikali B, AB ditambah B kali 2B, 2B kuadrat sama dengan 144. Oke, ini bisa dijumlahkan jadi A kuadrat ditambah 2AB tambah AB itu 3AB ya teman-teman ya, tambah 2B kuadrat sama dengan 144. Ini kita punya persamaan yang kedua. Perhatikan antara persamaan 1 dan 2. Oke, adakah teman-teman kesamaan? A tambah A kuadrat tambah 3AB. Ini A kuadrat tambah 3AB sama dengan 46. Berarti kita bisa substitusi ini ke sini ya teman-teman. Oke, jadi substitusi 1 ke 2. Oke, kita ganti yang A kuadrat tambah 3B ini dengan 46 karena diketahui A kuadrat tambah 3AB itu sama dengan 46. Bisa ya? Oke, jadi ini diganti dengan 46. Jadinya 46 tambah 2B kuadrat sama dengan 144. 2B kuadrat sama dengan 144 dikurang 46 itu sama dengan 98 teman-teman ya. Nah, jadi B kuadrat sama dengan 98 per 2 ini dapat 49 teman-teman. Nah, B kuadrat itu sama dengan, kalau kita mau hilangkan kuadratnya berarti diakarkan ya. Akar 49 berapa? 7 teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya bedanya atau selisihnya itu adalah 7. This is little bit hot ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mengerti itu luar biasa. Kalau teman-teman belum ada yang masih belum mencerna gitu, kalian ulang aja videonya nggak apa-apa. Insya Allah itu akan mengerti. Oke teman-teman, sampai di situ dulu untuk soal barisan dan deret aritmatika. Banyak banget spoiler yang mengatakan bahwa ini keluar di tes SKD 2021. Jadi aku harap teman-teman pahami ini dengan baik-baik. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you on my next video. Bye.